Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Do. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Licik tapi cerdik, Cina pilih jamu tim Indonesia di stadion. Erick Thohir buka suara soal timnas balas. Cina di stadion yang jauh, yakni Qingdao Youth Football Stadium. Erick Thohir mengatakan bahwa lokasi pertandingan Cina versus timnas Indonesia ini jauhnya hampir mencapai 7 jam perjalanan dari Beijing. Melihat situasi ini, orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa semua kontestan memang ingin mempersulit tim tamu karena ingin meraih kemenangan, sehingga ia pun sambil bercanda mengatakan akan ganti mengerjai tim tamu yang datang ke Indonesia nantinya. Kalau kita dikerjai di luar negeri, harus balas ya kita ganti kerjai di sini, tegas Erick Thohir. Ya, admin sendiri tentunya setuju sih dengan apa yang disampaikan Erick Thohir. Kalau perlu bawa mereka sampai ke Papua sana, paling jauh toh. Kalau pendapat aku itu hak tuan rumah mau main dimanapun. Iya, kita juga harus begitu. Kita harus balas mereka. Mereka harus terima pendapatnya kita. Setuju Pak, Indonesia memang terkenal dengan negara paling ramah. Tapi kalau mereka jual ya kita beli. Iya dong, mereka jual kita beli. Jadi nanti main di Indonesia kita balas mereka. Iya dong. Timnas Indonesia resmi bakal pakai pemain muda di Piala AFF 2024 dan tetap dinahkodai oleh Sintayong. Nah, hal itu disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional Suwarji. Kata Pak Marji sih, Piala AFF saat ini udah bukan jadi tujuan utama Timnas Indonesia. Maka dari itu wajar jika Indonesia mengambil keputusan berani dengan menurunkan pemain muda. Nah, hal itu juga dipertimbangkan karena jadwal Piala AFF yang berdekatan dengan kualifikasi ronde 3 Piala Dunia. Ya, tapi jangan sampai kasih turun pemain-pemain diaspora yang sering bermain dengan STY lah, itu merugikan nanti buat kita Indonesia. Kalau skuadnya sama, khawatir fokus mereka akan terbagi dan pasti fisiknya juga bakalan semakin terkuras. Ya maklum lah, Indonesia jadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara kan. Jadi King Indo emang udah beda levelnya dengan negara ASEAN lain. Haha. Sedangkan Sintayong yang tetap menjadi pelatih pun karena ini merupakan turnamen senior dan sesuai kesepakatan awal bahwa kompetisi senior dipegang oleh Sintayong. Gimana? Semua negara ASEAN apakah udah siap buat lawan tim muda Indonesia di Piala? Pasti kena bantai lagi mereka itu. Pasti itu. Bagus banget Zidane. Gue bilang begitu. Dan kebetulan tahun lalu di Jebret Award itu ada Indra Safri dan beliau mengatakan juga, ya Coach Yasin benar, level kita memang sudah Asia. Dan dengan kemenangan ini, Indra Safri membuktikan bahwa kalau lu menang di ASEAN harusnya lu bisa level Asia lah. Apakah kita lebih bagus mainnya? Enggak. Jujur Thailand lebih bagus ya. Thailand lebih bagus. But that's okay. Dalam turnamen hal kayak gini terjadi. Kita masih ingat bahwa Italia juara Eropa dengan 2 kali adu penalti ya. Gue bilang tidak apa-apa, yang penting Indonesia juara. Tidak masalah mau main kurang bagus, tidak masalah. Intinya juara, ya kan? Yang terpenting itu juara, bukan permainannya, kata orang lain begitu. Tapi menurut saya, juara plus permainan cantik itu sesuatu sekali begitu. Percuma kalau kita juara tetapi permainan biasa-biasa saja. Tapi lebih bagus kalau juara plus permainan cantik. Klopp, itu baru tim yang hebat. Banyak faktor yang bisa dijadikan alasan mengapa Arhan Kakak tampil kurang maksimal. Salah satu yang paling mencolok adalah gaya permainan timnas Indonesia U19 yang kurang mendukung tipikal permainan Arhan Kakak. Sebagai penyerang yang lebih suka bermain di sekitar kotak penalti dan memanfaatkan umpan matang, Arhan Kakak membutuhkan suplai bola yang tepat dari lini kedua atau rekan-rekan lainnya. Namun, di sepanjang turnamen, tidak banyak umpan-umpan matang yang diberikan kepada Arhan Kakak. Hal ini tentu saja menjadi kendala besar bagi penyerang muda ini untuk bisa menunjukkan performa terbaiknya. Tidak hanya itu, Arhan Kakak juga tampak kesulitan ketika harus berduel fisik dengan pemain lawan. Sebagai pemain bertipe konverter, Arhan Kakak memang lebih efektif jika mendapatkan pelayanan yang memanjakan dari rekan-rekan setimnya. Ya seharusnya dia jangan main dulu dong. Belajar dulu baru main, iya kan? Kalau mau tipe seperti itu cari di Indonesia agak susah, apalagi di level kelompok umur begitu. Yang pasti senang dan bangga juga karena bisa mendapat juara yang kedua kalinya untuk saya di 19, kemarin di 16.
Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman juga yang telah berjuang bersama-sama untuk menjadi juara. Saya nggak pernah buka sosmed, kerja keras saja sih fokus saya. Yang pasti senang. Ya, memang harus tetap semangat, jangan hiraukan kritikan dan bulian netizen. Kalau ada yang kritik, jadikan itu sebagai batu loncatan untuk jauh lebih baik lagi. Ya, saya kira seperti itu. Gue support kamu Arkan, karena nama adek gue juga Arkan, ya Pret. Jadi, pasca timnas U19 menjadi juara AFF U19, Pak Erick Thohir selaku ketum, dia mengumumkan kalau misalnya Sintayong itu akan tetap menangani timnas senior di AFF U2024 ya. AFF yang levelnya senior. Ini dipertegas sama Pak Zainuddin Amali ya. Kalau misalnya pelatih timnas ya tetap kayak gini. Jadi Sintayong megang senior sama U23, terus Coach Sapri megang U19 sama U20, sama Noparianto U17 U16. Dan kabar yang udah beredar, Sintayong bakal ngandelin pemain-pemain yang kemarin menjadi juara di SEA Games 2023. Ya emang kalau misalnya kita pikir secara national pool, harusnya pemain-pemain yang dibawa ya pemain-pemain lokal ya, harusnya yang main di Liga 1 nih, Ligue 1 ya. Tapi harusnya nggak semuanya U23 ya, harusnya cuma mayoritas U23. Mungkin kayak kipernya bakal tetap Hernando, terus Rizky Ridho tetap main, Ferrari. Mungkin nanti bakal ada Rio Fahmi juga, Fajar ya, kemarin AFC U23 lah, tapi yang main di Ligue 1 ya. Liga 1. Ini gue yakin 1000.000.000% ya, kalau misalnya ya timnas senior asuhan Sintayong tidak menjadi juara di AFF 2024 ini, sudah pasti akan banyak tiba-tiba ya serangga-serangga ini bermunculan. Tiba-tiba bilang, oh sudah pasti itu. Ngapain kita Asia jauh-jauh kalau misalnya AFF nggak bisa juara. Bahkan kemarin ada satu pengamat yang ngomong, Coach Indra Sapri itu layak dicoba di timnas senior. Dan dia ngasih contoh ke De La Fuente ya, pelatihnya Spanyol yang bawa Euro juara kemarin. Gue gak mau nyebut UK ya, tapi ya kesebut. Lanjut. Ya apapun itu, karena pemainnya juga belum diumumin ya, kita berharap yang terbaik aja. Karena Sintayong tetap head coach kita ya, pelatih yang bersejarah, ngasih sejarah terus buat kita. Kita harus selalu dukung apapun. Ya kan AFF ini kan Pak Erick Thohir bilang sebagai laga uji coba saja. Jadi kalau juara syukur, tidak juara pun ya tidak apa-apa. Karena ini bukan ya segala-galanya buat Indonesia. Karena Indonesia lihatnya itu Piala AFF dan Piala Dunia, bukan lagi Piala AFF, Piala Asia dan Piala Dunia, bukan Piala AFF. Sebenarnya kiper AFF kan kasih Sirus Morgono biar debut, Hernando lah. AFF diundur Desember, misal Martin Paes udah eligible, bisa main di AFF bang. Ya bisa, coba saja. Ya toh, bisa seperti Jens Reven bisa dicoba toh di AFF, akhirnya gacor. Siapa tahu Martin Paes, Kiefer bisa dicoba nanti, ya kan? Jangan sampai kasih, tapi lebih bagus kasih di pemain-pemain lokal lah, jangan pemain-pemain diaspora. Biarkan mereka nanti pemain diaspora ini fokus di Piala kualifikasi Piala Dunia ronde 3 saja. Jangan kasih di AFF mereka. Indonesia harus waspada. Lawan-lawannya di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga udah nyiapin strategi. Cina aja udah nyiapin stadion jauh banget dari kota Beijing. Nah, Indonesia juga harus begitu. Hotel lawan disiapin di Aceh, mainnya di Papua. Gimana? Indonesia kerjain balik mereka. Kalau mereka kerjain Indonesia, contoh Cina mau kerjain Indonesia, kita balas mereka, kita kebalas mereka. Kita ini kan beragam, kita banyak pulau ya kan. Jadi kita nanti bisa juga hotelnya di Aceh atau di Jakarta, terus stadionnya ya di Papua lah. Cari yang paling jauh di Stadion Lukas NMB mungkin yang paling jauh ya. Coba saja. Kasih mereka juga dikerjain juga mereka. Ada jadwalnya molor. Ya, jadi resmi guys. Jadwal Piala AFF diundur. Yang awalnya dari 23 November hingga 21 Desember 2024 berubah menjadi dari 9 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Jadi kompetisi ini akan berlangsung selama 1 tahun. Jadwalnya diundur karena bertabrakan dengan turnamen AFC Club Championship. Dan kayaknya juga nggak terlalu banyak ngaruhnya sama timnas Indonesia. Karena sementara AFF berjalan, Liga 1 juga tetap berjalan. Menurut kalian gimana guys tentang pengunduran jadwal ini? Komentarnya. Tidak apa-apa, lebih bagus mereka undur supaya Indonesia punya persiapan lebih matang lagi ya, persiapan tim, supaya kita bisa menampilkan segalanya di sana lah. Walaupun AFF ya bukan target utama, tetapi boleh dicobalah sebagai ya trofi pertama untuk Coach STY. Saya bilang kalau mau bully ya udahlah, bully aja saya, nggak ada masalah, ya kan? Kalau saya memang dibully, saya mau diapain nggak ada masalah. Untuk saya nggak ada efek kok, ya kan? Malahan saya senang. Kenapa kok? Silakan, bukan saya nantang loh, ya kan? Udahlah, silakan aja kan. Tambah kita dicaci maki orang, tambah kita dibully orang, tambah kita dilecehkan orang.
Saya malahan mental saya semakin oke. Nah itu kan Coach Indra Syafri, tapi kalau rekan kakek kan beda. Tapi semoga dia bisa terima kritikan lah. Biarpun dia dibully segala macam, biarkan saja, karena kan tidak bisa menahan mulut netizen. Lebih baik ya step up saja. Kira-kira seperti itu. Baik, apalagi jelek, tetap selalu dapat tempat. Izin stitch videonya Bung Toel. Saya di sini bukan untuk menghujat atau menghina atau apa. Saya di sini coba menyampaikan ketidaksetujuan saya mengenai pendapat dari Bung Toel, di mana ada 1-2 pemain yang seperti dianak emaskan di timnas Indonesia. Karena kalau seperti yang Bung Toel bilang bahwa harus sesuai performanya di klub, betul. Tapi kalau Bung Toel mengambil sisi lain atau contoh lainnya adalah Egy ini di klub kan lumayan bagus di Dewa United. Dia punya peran yang cukup penting lah, ya kan. Maka dari itu dia dipanggil timnas. Sebelum dia di Dewa, pada saat dia di Eropa nggak dapat jam bermain kan, nggak dipanggil juga oleh STY. Jadi ini menurut saya sih STY sudah fair dalam hal ini. Soal Witan, kenapa Witan dipanggil terus walaupun Witan ini katanya kurang bagus di klub? Karena menurut saya Witan punya added value yang diinginkan oleh STY. Kita tahu bahwa STY ini butuh pemain yang bekerja keras, butuh pemain yang bisa lari atau istilahnya fitnessnya itu 90 menit. Bekerja keras dalam arti pressing, lari, ya tidak gampang. Apalagi STY ini tipe pelatih yang mengandalkan intensitas, kecepatan. Kan selalu jadi starter. Kayak kemarin lawan Brunei dia nggak jadi starter. Jadi menurut saya cukup fair apa yang dilakukan oleh STY. Ketika pemain tidak perform, maka dia tidak dipanggil kayak Egy. Kan kita harus melihat kondisinya juga. Beberapa pemain kan kemarin cedera, Strike cedera, Yakob Yance dua-duanya nggak bisa dipanggil juga. Itu kan juga cukup berpengaruh, ya, makanya Egy diberikan kesempatan. Nah, yang lain saya tidak setuju, hal lain yang saya tidak setuju adalah kalau STY disuruh mengambil pemain yang perform di liga kita, ya ujungnya STY bakal mengambil pemain asing dong. karena mayoritas pemain yang perform di liga kita itu pemain asing. Mungkin satu pemain yang menonjol Lili Pali, sisanya pemain asing. Bahkan Gali Freitas ini pemain yang luar biasa, padahal dia pemain Timor Leste, pemain muda Timor Leste. Harusnya apa? Pemain-pemain kita justru sadar kenapa mereka bisa kalah saing dengan pemain Timor Leste, asal Timor Leste, Gali Freitas yang main luar biasa dengan PSIS Semarang. Ini yang menurut saya sulit juga bagi STY. Dia manggil strikernya seadanya. Dimas Derajat di klubnya gak cetak gol, tapi ketika dipanggil timnas dia hat-trick, ya kan. Sananta pun di klubnya sering jadi cadangan, tapi dipanggil dia perform. Nah ini yang menurut saya STY kan tahu dia yang melatih timnas, jadi saya pikir yang tahu komposisi pemain itu seperti apa, pemain yang dibutuhkan itu seperti apa ya STY. Jadi kalau ada orang yang mengkritik STY pemainnya seperti ini, saya pikir ya dia bukan pelatih kepala, jadi biarkan saja dia mengkritik, apalagi bukan praktisi sepak bola, ya kan. Hernando Ari hebat nggak? Hebat, keren. Tega nggak kita lihat dia di cadang? Gak masuk akal ya Allah. Duh, kok iso ngun maksudnya statement kayak ngono iku? Iya rek sakno rek Hernando gak dimaino ae gini, mosok kiper tadi loro. Lah nek Sintayong ya karepe masang Martin Spice, yo wis carno sih. Nah, kalau Martin Paes lebih bagus dari Hernando pasti dipasang. Tapi kalau sebaliknya pasti Hernando yang dipasang. Terutama kiper neka tangan itu Tuchel, bondase penceng, bung grogoy, gak ngerti ganti. Neka kiper itu bener-bener loro tadi ternyata ya opon. Kadang kiper itu agak sulit diganti. Kalau misalkan dia dari awal sudah dipakai sampai terakhir pasti dia akan dipakai terus. Kecuali dia cedera baru ya bisa diganti sama kiper lapis kedua ya. Jarang sekali ada kiper yang diganti di tengah-tengah pertandingan atau di pertandingan berikutnya dia diganti, agak jarang sih. Kecuali pemain-pemain seperti pemain belakang, pemain tengah atau striker. Itu yang sering diganti, gonta-ganti di rotasi gitu. Tapi kalau kiper setahu saya jarang. Sintayong belakangan ini coba komentarnya apa, Bro? Sintayong tuh harus dipecat. Aku mau tanggapi dulu ya, izin stitch Bung Toel. Ya kita akuilah Bung Anjas Asmara ini
adalah legend sepak bola Indonesia tahun 70-an. Tapi tahun 70-an, tahun 80-an Indonesia pernah lolos Piala Asia enggak? Enggak pernah. Enggak pernah kan? Ya enggak pernah. Memang enggak pernah. Ya enggak akan pernah. Enggak pernah memang. Memang enggak pernah. Boro-boro mau lolos babak knockout. Lolos Piala Asia aja enggak pernah. Ya memang enggak pernah kan? Pernah enggak? Oh enggak pernah. Memang enggak pernah ya, enggak pernah. Terus Indonesia kan pernah tuh hampir lolos Piala Dunia 1986. Zamannya Erik Kiswanto. Tinggal selangkah lagi tapi kalah dari Korea Selatan. Memang hampir lolos Piala Dunia, tapi tahun 84-nya, tahun 88-nya lolos Piala Asia enggak? Enggak pernah kan? Enggak lolos kan? Oh enggak lolos. Lolos enggak? Oh enggak lolos. Coba cek di sejarah lolos enggak? Oh enggak lolos. 86 hampir lolos Piala Dunia, tapi Piala Asia 84-nya 88-nya enggak lolos, 92-nya enggak lolos. Aduh. Ya begitu bilang mau pencet STY, kau siapa? Iya tuh. Ini punya darah Indonesia loh, dari nenek moyangnya, masih aja dikritik. Tapi memang budaya kita itu kalau nggak ngeritik nggak. Cuman gue bilang itu segelintir aja, 1% yang menitik, 99% dukung. Ya, semua kardus dan domba bersatu demi membela timnas dan membela Sintayong. Saya baca tuh komentar-komentar netizen dari Malaysia, semuanya angkat kopi tuh. Betul. Mereka meledek apa timnya sendiri itu. Lihat Indonesia. Dan justru orang Malaysia mereka olok-olok mereka punya federasi gitu. Justru mereka jadikan Indonesia sebagai contoh. Mereka bilang contoh Indonesia itu mereka punya sepak bola sekarang lebih maju dari kita Malaysia karena mereka menaturalisasi pemain-pemain memang yang berkualitas. Jadi kenapa kita di Indonesia tidak dukung ya kan? Medianya Vietnam begitu Indonesia masuk 8 besar, mengalahkan Australia, mengalahkan Jordan telak gitu, mereka wow. Luar biasa. Jangan jadi kayak ada beberapa Indonesia kadang-kadang nggak bangga dengan timnya sendiri, produknya sendiri, karya anak bangsa yang sendiri. Selamat Rizky Ridho dan kawan-kawan ya, Marcelino semuanya, Witan. Jadi yang mengkritik yang tidak suka dengan timnas Indonesia di bawah STY ya 1 orang atau 2 orang saja dengan kroni-kroni mereka. Tapi selebihnya dari 200 sekian juta masyarakat Indonesia, saya yakin mendukung dan selalu memberikan dukungan yang positif untuk coach STY. Jadi saya pikir kalau mereka tidak mendukung ya terserah mereka, itu urusan mereka. Oke teman-teman, jadi sekian video kali ini. Seperti apa tanggapan kalian dan silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Hormat.